Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat, futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, binasepuh, hadirin, hadirat jamaah salat isya, salat tarawih, dan insyaallah salat witir rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir menjalankan perintah Allah, jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan salat kita, jamaah kita, infak, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puasa sudah dapat 11 hari. Berarti hari raya kurang 19 hari. Ya. Rasa-rasanya kita itu sudah berulang kali menjalankan puasa Ramadan, Pak. Bahkan bisa puluhan kali sesuai dengan usia kita. Kalau panjenengan sekarang usia 70, berarti sudah sekitar 70 kali ketemu bulan Ramadan. Yang usianya 50 tahun berarti sekitar 50 kali ketemu bulan Ramadan. Sehingga seolah-olah Ramadan itu kayak rutinitas ritual. Masuk Ramadan kita puasa, keluar Ramadan selesai. Tahun depan ketemu Ramadan, puasa lagi, selesai lagi. Tahun depannya puasa lagi, selesai lagi. Ya, berulang kali seperti itu, puluhan kali, Bapak Ibu. Padahal Rasulullah saja hanya 9 kali, Pak. Rasulullah itu ketemu Ramadan hanya 9 kali. Kenapa? Karena kewajiban Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Hanya 9 kali Rasulullah itu ketemu bulan Ramadan. Ya. Sementara kita puluhan kali, dan selama puluhan kali kita tidak pernah mengevaluasi keberhasilan puasa kita. Ketika hari raya kita jarang sekali mengevaluasi posoku dek wingi berhasil apa enggak ya. Jarang sekali seperti itu, atau mungkin bahkan tidak pernah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an yang insya Allah hampir tiap malam kita dengar, Pak, ayat ini, Pak. Ayat ini kalau sudah Ramadan menjadi ayat yang sering kita dengar. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang perlu digarisbawahi adalah la'allakum tattaqun, Mbak. Ayat ini yang sering kita perhatikan kan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian puasa. Oh, berarti puasa Ramadan itu sifatnya wajib, titik. Padahal ending dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, kita semakin bertakwa atau tidak. Kok semakin bertakwa berarti kita berhasil, Pak. Tapi sebaliknya, kalau sudah puasa sekian puluh kali kok justru malah menjauh dari Allah, kok tidak semakin bertakwa, berarti puasanya belum
berhasil. Ngapunten mangke kula panjenengan niteni awake dhewe riyin saderenge niteni tanggane. Nggih, kita lihat diri kita kira-kira mari poso iki sregep ngaji tambah sregep jamaah apa ndak. Jangan lihat tetangganya dulu, Pak. Nanti panjenengan lihat tetangga kok aras-arasen jamaah terus jenengan vonis, oh puasane gak berhasil itu. Jangan. Lihat diri kita dulu. Kalau kita semakin bertakwa, semakin sregep jamaah, semakin sregep ibadah, berarti poso kita berhasil. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita mau introspeksikan seperti itu, bukan justru malah puasa berulang kali tapi tidak semakin bertakwa. Ngapunten, Pak. Saya tuh kadang-kadang prihatin. Lah iya orang kita ini kan sudah puluhan kali puasa tapi kok sing maksiat semakin banyak itu. Ngapunten, sing korupsi kok semakin banyak itu loh. Di mana letak keberhasilan puasanya? Mereka itu ya poso berulang kali juga. Ya, saya itu heran, ngapunten Pak, saya agak prihatin kok korupsi kok sampai berapa triliun itu Pak. Kalau dulu 1-2 triliun sudah itu sudah luar biasa Pak. Sekarang itu 193 triliun per tahun selama 5 tahun Pak. Ya, kali 5 kan sudah hampir 1000 triliun. Jenengan nanti ningali duit 1000 triliun Pak. Kok 1000 triliun 1 miliar aja ndak? Ya 1000 triliun lah Pak. Hampir walaupun ngitungnya gampang lah 1000 triliun gitu aja. Oke. Masya Allah, kulo niki nganggur kulo hitung Pak. 1000 triliun ku sak piro? Kulo nyoba ndamel kalkulator nggak cukup kalkulator kulo. Padahal kalkulatornya sudah besar nggak cukup nolnya itu. 1000 triliun. Saya hubungkan dengan ekonomi Pak. Ekonomi di dalam kajian biaya hidup layak, kalau menurut ukuran BPS Badan Pusat Statistik tahun 2024, orang itu bisa dikatakan hidup layak kalau setahun dia 12.350.000, anggap aja 12,5 juta. Jadi biaya hidup layak seseorang itu per tahunnya 12,5 juta. Kira-kira itu Pak. Terus panjenengan ngapunten. Kalau di keluarga panjenengan kok ada 4 orang, 12,5 juta kali 4 cukup, berarti itu sudah dianggap hidup layak secara ekonomi menurut BPS Pusat Statistik. Nah, kalau saya hitung 12,5 per tahun. Kalau umpama kita itu dijatah hidup selama 70 tahun, berarti kan 12,5 juta kali 70. Ini contoh saja Pak, 70 tahun nggih. Ngapunten ini perkiraan saja umpama lho nggih. Ya. Terus kalau 70 tahun berarti kalau malam ini 69 berarti kurang setahun, Pak. perkiraan saja. Kalau 70 tahun berarti selama hidup butuh biaya 875 juta. Dari lahir sampai mati. Kira-kira butuh biaya 875 juta. Kalau umpama satu keluarga itu 4 orang, berarti 875 kali 4, ada sekitar 3.500.000.000 juta. Ini hitungan gampang loh Pak. Ini hitungan gampangannya begitu. Jadi 4 orang selama hidupnya satu keluarga butuh 3.500.000.000 juta. Terus kutuk kulo hubung nih, saya hubungkan dengan 1000 triliun Pak. 1000 triliun itu kalau dibagi 3.500.000.000 juta, itu ketemu berapa? Saya hitung ketemu 285.000 Pak. Berarti kan mestinya 1000 triliun itu bisa untuk membiayai hidupnya 255.000 keluarga. Dari lahir sampai mati. Masya Allah. Kulo mikir, lah terus dosane sak piro? Dane yo angele njaluk sepuro, Pak. Wong iku dosa hakul adami, kaitannya dengan hablum minan nas. Iya, kalau dosa hablum minallah gampang Pak, salate bolong-bolong paribasane lho nggih. Salate gak khusuk, posone gak temenan, maksiate mripat kadang jelalatan. Ya. Tapi hakullah
minta ampun kepada Allah, menyesal dan tidak mengulangi, Allah mengampuni Pak. Mudah, gampang. Kalau kita punya dosa hablum minallah. Tapi kalau sudah hablum minan nas, Allah tidak akan mengampuni salah dan dosa kita sebelum orang yang kita zalimi mau memaafkan. Lawang tuku pertama dada isi pertalit. Lihat apa gak cegek Pak? Apa gak terzalimi kita? Lah sekian banyaknya orang dirugikan, dizalimi. Dane yo njaluk sepurone iki lho Pak. Apa yo iso? Unjung-unjung nang Ngadel Rejo situk-situk Pak. Ya. Masya Allah. Makanya loh ngapunten, itu hitungan ekonomi. Ini kalau hitungan nganggur lagi ada lagi Pak. Kok umpama 1000 triliun ditukono es teh. Waduh, saya juga ngitung Pak, saking jengkele kula niki. Lah iya bendino mobil sudah motor diisi pertamax dadak isi pertalite. Ya. Kalau hitung 1000 triliun itu kalau dibelikan es teh dapat berapa Pak? Loh, mboten ngitung jenengan. Saya ngitung Pak itu Pak. Senajan kalkulatornya gak cukup, saya hitung Pak, nol dibuat ngoten mawon, kan sisane ditambahin nol ngoten mawon. Saya hitung itu ketemu sekitar 333 miliar bungkus es teh Pak. Es teh yang di jalan-jalan yang cup 3 ribuan gitu Pak ya. 3 ribuan itu 1000 triliun dibagi 3000 itu ketemu 333 miliar cup es teh. Itu satu cup saya ukur kira-kira 600 mili lah, kira-kira mawon nggih, 600 mili. Itu ketemu 200 miliar liter es teh, Pak. 200 miliar liter es teh. Iku nek cara disokne ten Surabaya. Banjir, Pak, Surabaya, Pak. Banjir es teh. Saya belum bisa membayangkan 200 miliar liter itu sak piro banyu sak mono akeh. Saya googling Pak, karena saya itu asli Lamongan. Di daerah saya itu ada sungai terpanjang di Jawa. Sungai apa Pak? Bengawan Solo. Itu saya googling debit air Bengawan Solo per hari itu berapa? Ketemu Pak 7 miliar 700 juta liter air Bengawan Solo. Lu saya kalah Pak Bengawan Solo karo es teh niku wau. Ya. Terus saya googling lagi, tanya Mbak Meta saya. Mbak Meta yang di WA nih gitu Pak. Mbak Meta, kalau air 7 miliar 700 juta liter itu kira-kira bisa membanjiri berapa hektar kawasan? Jawab Pak dia Pak. Kamakola Meta, ya sebagaimana yang diucapkan Meta, 7 miliar 700 juta itu bisa membanjiri kawasan 770 hektar dengan ketinggian air 1 meter. Masya Allah, 1 meter 772 hektar. Itu kalau hanya 7 miliar 700 juta liter. Lah es teh mau berapa Pak? 200 miliar liter. Saya hitung itu bisa membanjiri 20.000 lebih hektar banjir es teh. Saya googling Surabaya iki piro sih luase? Ketemu 13.000, berarti banjiri Surabaya lebih Pak es teh niku Pak. Coba 1000 triliun banjiri sak Surabaya sik sisa. Mungkin Sidoarjo kena, Gresik kena Pak. Pinggir-pinggiran kena kabeh. Lu segitu banyaknya itu loh. Saya mikir lah ya dosane terus sak piro. Posone bolak-balik tiap tahun puasa. Makanya hadirin hadirat, mari ini kita jadikan sebagai introspeksi kita, bahwa kita puasa itu bukan tanpa maksud. Kita puasa itu bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya adalah agar kita semakin takwa kepada Allah. Maka kita maksimalkan puasa kita. Kita tambah ibadah-ibadah lain, terutama mohon maaf, Al-Qur'annya Pak. Qur'annya harus diperkuat. Kenapa? Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu menjadi utama, diantaranya adalah disebabkan di dalam Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka salah satu ciri khas Ramadan yang harus ada dalam diri kita adalah Qurannya harus kita tingkatkan.
Bukan war takjil, nyari takjil ke sana kemari. Bukan berarti nggak boleh, harus boleh, tapi Qur'annya jangan dilupakan. Kalau kita mampu 1 juz sehari, monggo lah 1 juz, maka kan sebulan khatam. Kebanyakan Ustadz, nggih monggo setengah juz, nanti kan 2 bulan khatam. Kebanyakan Ustadz, nggih monggo 1/4 juz, nanti kan 4 bulan khatam. Kebanyakan Ustadz, nggih pun 1 halaman, nah sehari 1 halaman saja. Wong Quran tuh dari dulu 30 juz kok Pak, nggak pernah nambah. Apa di sini 31 juz Pak di sini Quran? Kan sama dengan di tempat saya 30 juz kan? Kita kejar pasti kena itu. Quran standar itu 1 juz itu 20 halaman. Kalau kita sehari 1 halaman berarti kan 20 hari 1 juz. 600 hari khatam, nggak sampai 2 tahun Pak khatam. Kakean Ustaz, halaman iku abot kula niki nggih pun setengah halaman. Sehari setengah halaman. 4 tahun khatam, Pak. Katahan Ustaz, berapa setengah? Nggih pun sak ayat naon lah, sak ayat. Mboten napa-napa, sak mampune pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Umpama lho, Pak. Enggak apa-apa. Besok lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Terus gitu, Pak. Insyaallah 18 tahun khatam. Nek diparingi umur panjang. Nggih. Insya Allah khatam. Makanya pun istiqomah mawon sak mampune timbangan sak geradakan khatam mari ngono setahun gak ngaji. Ya. Pelan-pelan sedikit-sedikit tapi lama-lama nggih akan khatam itu. Nah, monggo Bapak Ibu kita maksimalkan puasa kita sehingga tujuan dari puasa betul-betul bisa kita rasakan semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekap semanten, mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari wa anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.